Salam Bapak Ibu Saudara, para pemirsa. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Yamari episode ke-29 tanggal 19 Desember 2020 dengan acara 1. Natal Yamari 2020. Yang kedua, Hari Ulang Tahun Yamari ke-42. Dan yang ketiga, pemberian piagam penghargaan kepada staf atas pengabdian dan kesetiaannya melayani pekerjaan Tuhan di Yamari selama 5 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dan 40 tahun. Firman Tuhan dilayani Ketua Umum Yamari, Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura. Seluruh acara ibadah dilayani anggota P3 PPL Yamari, Pendeta Dr. Anton Lagiono, didampingi singer Pendeta Maria Novi dan Evangelis Mariati Sitorus. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara, para pemirsa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-29 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketemu dalam ibadah Natal, perayaan Natal Yayasan Marturia Immanuel Jakarta dan hari ulang tahun Yayasan Marturia yang ke-42. Kita masuk di dalam hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita bunyi sama-sama. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya lebih dalam lagi. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur, katakan sama-sama. Yes. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan
Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Mari kita persiapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kita masuk di dalam hadirat-Nya untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita semakin dikuatkan menghadapi tantangan kehidupan hari-hari ini, dan firman itu yang memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, nyimpanku, jadi bukti
Shalom Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa dan sahabat MHM Yamari yang Tuhan kasihi. Perkenankanlah saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru pada saudara sekalian. Tema saya hari ini adalah 5 rahasia Natal yang bahagia. Ada seorang pelukis yang akan melukis suatu benda yang terindah di dunia. Lalu dia pergi keluar rumahnya mencari inspirasi. Setiap orang yang dijumpai, ia menanyakan satu pertanyaan yang sama. Menurut Anda, perkara apa, benda apa yang terindah di dalam dunia? Orang pertama yang dijumpai adalah seorang pendeta. Dan pendeta itu mengatakan iman. Engkau bisa mendapatkan iman di gereja. Sedangkan orang kedua adalah pengantin baru. Ia langsung menjawab kasih. Dan orang ketiga seorang veteran, pensiunan tentara. Ia menjawab, saya paling benci peperangan. Benda terindah di dunia adalah damai. Dia pikir iman, kasih, dan damai sepertinya barang abstrak. Bagaimana bisa digambar? Dengan serta-merta ia tidak sadar sudah kembali ke rumahnya. Ketika dia membuka pintu gerbangnya, anaknya dari rumah berlari-lari dan minta digendong. Dari tindakan anak ini dia melihat iman. Disusul oleh istrinya. Dari mata istrinya dia melihat kasih. Kemudian mereka bertiga masuk ke dalam rumah, menutup pintu, duduk di sofa. Dia merasakan damai. Segera dia tahu lukisan apa yang perlu dilukis. Setelah dia selesai melukis, dia menamakan gambar itu keluarga bahagia. Saudara, memang semua orang mendambakan keluarga yang bahagia. Tetapi kebanyakan keluarga hanya berbicara tentang materi, tentang harta, tentang popularitas, tentang kedudukan, atau ilmu. Hampir tidak ada yang membicarakan masalah rohani. Tetapi hari ini saya membagikan 5 rahasia Natal yang bahagia justru untuk mendahului keluarga yang bahagia atau mengisi keluarga yang sudah bahagia supaya mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Rahasia pertama adalah memiliki juru selamat. Seperti apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dalam dosa. Saudara, dunia ini bagaikan suatu lautan dosa. Dan semua orang berada di dalamnya. Anda tidak bisa menolong saya tidak bisa menolong orang lain, karena semua di dalam dosa. Hari Natal adalah Yesus datang dari sorga, mengulurkan tangannya, menyelamatkan umatnya dari dalam dosa. Itulah Natal. Yesus juru selamat menyelamatkan kita. Saudara, pada hari Natal Yesus datang bukan sebagai guru, tetapi sebagai juru selamat. Apa beda guru dengan juru selamat? Ada seorang guru renang melihat seorang pemuda tercebur dalam laut dan orang itu tidak bisa berenang. Lalu dia mengatakan, hai pemuda, mengapa nggak bisa renang? Saya guru renang, saya ajari kamu. Langkah pertama tangan begini, langkah kedua kaki begini, langkah ketiga napasnya begini. Belum lagi langkah keempat, saya rasa pemuda itu sudah pluk dan tenggelam di dalam dasar laut dan mati.
Jadi dalam kondisi semacam ini, guru renang itu harus lompat masuk ke dalam laut dan menyelamatkan dia. Demikianlah juru selamat kita. Datang bukan sebagai guru, tapi sebagai juru selamat. Sudahkah Anda diselamatkan? Rahasia Natal yang bahagia yang kedua adalah karena kita memiliki penghiburan, janganlah takut. Sebagaimana dituliskan di dalam Lukas pasal 2 ayat 10a. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut. Saudara, berita Natal pertama adalah diberikan kepada para gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya di padang. Ketika malaikat datang, mereka takut sekali. Lalu ucapan pertama dari berita Natal adalah, janganlah takut. Karena mereka ketakutan. Saudara, pada saat ini, di zaman pandemi COVID-19, hampir semua orang takut. Karena itu pada stay at home, tinggal di rumah. Tapi manusia tidak bisa terus di rumah. Jadi harus keluar. Kalau dulu melihat seorang yang memakai masker akan merasa takut. Jangan-jangan dia punya penyakit yang berat. Tetapi kalau sekarang keluar melihat orang tidak pakai masker, akan lebih takut jangan-jangan dia mengidap penyakit COVID-19. Tidak hanya itu. Di zaman ini banyak pedagang yang rugi. Banyak pedagang yang palit. Banyak pedagang yang banyak masalah. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, harus mencari pekerjaan baru. Di Singapura saja, SIA itu telah mem-PHK-kan lebih daripada 2.000 karyawan. Saudara, entah di Indonesia tentunya lebih daripada itu. Jadi manusia merasa takut. Saudara, yang paling ditakuti manusia biasanya adalah kematian. Ada seorang pendeta dari Amerika yang bernama D.L. Moody. Ketika dia masih kecil, dia belum mau percaya. Tapi ibunya sering mendoakan dia agar dia bertobat. Tapi karena dia nakal, jadi belum mau bertobat. Di kotanya ada sebuah gereja yang kalau ada jemaat yang meninggal, membunyikan lonceng. Dan jumlah daripada bunyian lonceng itu sesuai dengan usia yang meninggal. Dan Moody paling senang mengikutinya. Tank 1, tank 90, tank 91, oh yang mati orang tua. Pada suatu hari, bunyi lonceng berhenti di nomor 17. Dia dengan merinding meraba dirinya, melihat badannya, karena dia pas umur 17. Dan dia merasa syukur, yang mati bukan saya. Lalu dia terharu, bertelut, bertobat pada Tuhan, dan menerima Yesus selaku juru selamat pribadinya, kelak menjadi pendeta yang sangat terkenal. Nah saudara, orang yang di dalam Tuhan tidak perlu takut mati. Apalagi yang lain. Menurut orang yang pernah menghitungnya, di dalam Alkitab ada 365 kali istilah jangan takut atau yang mirip dengan itu. Nah, kalau kita mengumpulkan 365 jangan takut itu dan dijadikan sebuah kalender harian, maka tanggal 1 Januari jangan takut, tanggal 1 Desember jangan takut, 31 Desember jangan takut. Sepanjang tahun kita dijamin oleh firman Tuhan dengan penghiburan janganlah takut. Itulah juga penghiburan Natal hari ini. Rahasia Natal yang ketiga adalah
memiliki kesukaan besar. Seperti yang tercantum di dalam Lukas pasal 2 ayat 10b. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, malaikat itu tidak hanya memberi penghiburan, janganlah takut, tetapi juga memberi suatu berita yang luar biasa, kesukaan besar atau sukacita besar. Dan kesukaan besar ini untuk seluruh bangsa atau seluruh dunia. Berarti Natal tidak hanya dimiliki oleh bangsa Israel, tetapi Natal juga dimiliki oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita bersyukur karena itu. Lalu kita teringat Yohanes 3:16. Tuhan Yesus mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari Natal adalah hari Allah menyatakan kasih yang besar kepada dunia. Sebab apa? Sebab dunia telah dilanda oleh kebencian. Mengapa suami istri cerai? Karena kebencian. Mengapa dua saudara berpisah? Karena kebencian. Mengapa bangsa melawan bangsa? Karena kebencian. Mengapa ada peperangan di dunia ini? Karena kebencian. Kebencian telah memenuhi seluruh dunia dan juga memenuhi semua hati manusia. Saudara-saudara, hari ini kasih Allah, suatu berita kesukaan besar dicurahkan kepada dunia, kepada semua manusia, supaya kasih ini juga ada di dalam hati setiap manusia. Kesukaan besar juga karena Yesus atau bayi Natal itu telah lahir di dalam palungan hati kita. Tatkala itu Maria melahirkan Yesus di Bethlehem di kandang kuda, dan Yesus dibaringkan di dalam palungan. Palungan adalah tempat makan daripada kuda. Kotor tempat itu. Tetapi di mana Yesus dibaringkan, palungan menjadi bersih, menjadi kudus, menjadi keberkatan. Demikian juga kalau kita menerima Yesus ke dalam palungan hati kita, walaupun hati kita penuh dosa, penuh kebencian, penuh dendam, penuh dengan segala macam masalah yang negatif, tetapi kalau kita membaringkan Yesus di dalam palungan hati kita akan menjadi bersih, menjadi kudus, menjadi keberkatan. Sudahkah Anda menerima Yesus ke dalam palungan hatimu? Kebahagiaan Natal yang keempat adalah karena kita memiliki Raja Damai. Seperti apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Saudara, Yesus yang lahir di Bethlehem itu ternyata adalah Raja, dan dia Raja Damai. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja di atas segala sultan. Dia adalah Raja di atas segala presiden. Dia adalah Raja di atas segala perdana menteri. Dia adalah Raja di atas segala pimpinan pemerintahan. Tetapi dia bukan Raja bengis. Dia bukan Raja lalim. Dia adalah Raja Damai. Ketika Yesus lahir, sebuah paduan suara besar di antara tentara surgawi dan malaikat-malaikat menyanyikan sebuah lagu kemuliaan di tempat tinggi bagi Allah, damai di bumi
bagi orang yang diperkenankannya. Siapa itu orang diperkenankan? Yaitu orang yang mau bertobat, yang mau membuka hatinya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Semoga saudara semua adalah orang yang diperkenankannya, maka akan menerima damai ini. Damai ini adalah damai surgawi. Tuhan Yesus pernah berkata, di dalam dunia kamu menderita, tapi di dalam aku kamu sentosa. Jadi damai ini adalah damai di dalam hati. Damai surgawi, tetapi yang di dalam hati, yang tidak bisa dipengaruhi oleh segala macam hal-hal di dunia ini. Ibu saya pernah berkata, kalau dunia ini tidak ada peperangan, dunia ini akan menjadi sangat damai. Tetapi rupanya apa yang dikatakan ibu saya tidak benar, tidak 100% benar. Karena selama saya hidup, peperangan ada di sana sini. Namun Yesus berkata, di dalam dunia kamu sengsara, di dalam aku kamu sentosa. Jadi, sekalipun dunia terjadi apapun, termasuk COVID-19, termasuk segala macam peperangan, baik peperangan fisik maupun peperangan ekonomi, maka damai di hati kita tidak terpengaruh. Pada suatu malam yang gelap gulita, tiba-tiba halilintar berbunyi, doeng! Telah mengejutkan semua orang. Angin yang besar meniup, sehingga banyak pohon-pohon yang tumbang, hujan lebat turun. Semua keadaan menjadi kacau balau. Namun ada sebuah pohon yang kuat, yang besar, yang tidak tumbang. Dan di tengah pohon itu ada sebuah lubang, dan di dalam lubang itu terdapat sarang burung. Seekor burung, induk burung sedang mengayomi anak-anak burungnya. Nah, saudara, mereka menyaksikan peristiwa yang di luar dengan tenang. Induk burung itu bisa diibaratkan Tuhan Yesus, dan anak-anak burung adalah kita semua yang percaya. Barang siapa yang percaya, walaupun dunia di dalam keadaan kacau balau, tapi hati kita tetap damai, damai yang di hati, damai yang kekal, damai yang tidak berubah. Saudara, rahasia Natal yang bahagia kelima adalah karena kita memiliki Immanuel. Immanuel berarti Allah beserta kita. Kata Immanuel dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, tetapi digenapkan di dalam Matius pasal 1 ayat 23 yang dikatakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ketika Yesus lahir, ia juga diberi nama Immanuel. Mengapa? Karena ini ada hubungannya juga dengan keselamatan, dengan kehidupan, dan dengan misi. Immanuel dalam keselamatan, ada sebuah keluarga yang mau mengadakan Natal keluarga. Segala persiapan sudah beres, baik pohon Natal, hiasan Natal, kado Natal, jamuan Natal. Ayahnya merasa puas dengan semua persiapan itu. Dengan senang dia duduk di dekat pintu untuk menantikan putra bungsunya si Xiaoming pulang dari sekolah. Tiba-tiba telepon berdering. Yang menelpon adalah guru sekolahnya dari Xiaoming, melaporkan bahwa Xiaoming sudah 1 minggu tidak masuk sekolah, tetapi membolos bersama dengan teman-temannya. Ayahnya hampir tidak percaya, tetapi karena dibuktikan oleh gurunya, akhirnya dia percaya juga. Setelah menutup telepon, dengan hati yang sedih tapi marah, memerintahkan kepada keluarganya, Natal malam ini
dibatalkan. Dia tetap duduk di dekat pintu dalam gelap menantikan anaknya. Sedangkan Xiaoming di luar sambil dengan senang hati sambil memikirkan kado apa yang malam ini saya akan mendapatkan. Sambil berlari-lari kecil akhirnya dia sampai di rumah. Sesampainya di depan rumah dia merasa heran kenapa rumah saya gelap. Dengan pelan dia masuk ke rumah, tiba-tiba ada suara, "Xiaoming!" Itu suara ayahnya. "Aduh, apa ayah? Kenapa kau bolos dalam seminggu ini?" "Tidak, Pak. Buktinya saya tiap hari bawa tas ke sekolah dan pulang pada jamnya." "Ya, tapi tadi gurumu menelpon membuktikan bahwa kau dan teman-temanmu membolos dan bermain di luar dalam minggu ini." Karena sudah terbukti, akhirnya dia mengaku. Lalu ayahnya mengatakan, "Hukuman apa di dalam keluarga kita? Saya tidak makan malam ini, mengambil bantal dan tidur di kamar gelap di bawah." Pada malam itu dia benar-benar tidak bisa tidur. Tidak cuma karena lapar, tapi ia takut pada kegelapan. Dia bolak-balik, tiba-tiba tersentuh. Sesosok tubuh yang dia kenal adalah tubuh ayahnya. Lalu dalam gelap dia bertanya, "Ayah, engkau menghukum aku, kenapa engkau juga di sini?" Ayahnya menjawab, "Memang aku menghukum kamu, tetapi aku khawatir kamu takut gelap, maka aku ikut menerima hukumanmu. Maka aku di sini." Saudara, itulah Immanuel. Allah yang tidak berdosa turun ke dalam dunia, dalam diri Tuhan Yesus. Dia ikut merasakan dosa manusia, bahkan ia dijadikan umat berdosa dan ia menanggung dosa manusia, menanggung dosa seluruh dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah Immanuel dalam keselamatan. Immanuel juga dalam kehidupan. Setiap hari ia menyertai kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 4, "Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Tongkat dan gadamu menghibur aku." Demikian juga Immanuel dalam misi. Setelah Yesus memberikan amanat agung pada murid-muridnya, dia berkata, "Lihatlah, aku beserta kamu sampai akhir zaman." Kita bersyukur bahwa kita mengabarkan Injil, tetapi Yesus beserta kita. Nah, hari ini kita merayakan Natal, juga merayakan ulang tahun yang ke-42 Yamari. Yamari adalah singkatan dari Yayasan Marturia Immanuel. Yamari merupakan lembaga Kristen yang mandiri, interdenominasi, namun bekerja sama dengan gereja-gereja mitra dan lembaga-lembaga mitra. Yamari memiliki dua bidang pelayanan yang penting, yaitu misi penginjilan dan misi kesehatan. Dibagi di dalam program harian, program mingguan, program bulanan, dan program periodik. Ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, dan sebagainya. Nah, tetapi rupanya dalam tahun 20 ini, semua program terkendala dan tertunda untuk tahun depan. Namun, oleh badan pengurus harian, khususnya di bawah pimpinan Pak Bambang sebagai Wakil Ketua Umum, karena saya sendiri berdomisili di Singapura, mereka telah memulai suatu ibadah online. Dimulai bulan Juni dan sampai hari ini sudah ke-29. Dan rupanya
online ini benar-benar diberkati oleh Tuhan dengan pemirsa yang cukup banyak, dan yang penting dua bidang pelayanan kita juga terjangkau di dalamnya, yaitu misi penginjilan melalui khotbah-khotbah para pendeta dan misi kesehatan melalui ceramah Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang menurut pengamatan ceramahnya itu sudah disaksikan oleh hampir 1.000 pemirsa. Nah saudara, Yamari bukan gereja, tidak punya sumbangan secara rutin, dan kita dengan iman berdoa hanya diberi oleh para donasi, baik periodik maupun setiap bulannya. Para pemirsa, kalau kalian tergerak, silakan juga mengambil bagian di dalam kebutuhan Yamari, baik di dalam doa maupun dana. Amin. Sunyi senyap bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam tujuh sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur lelap, anak tidur malam kudus, sunyi senyap, kabar baik mendekat, Allah surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama menyaksikan pemotongan kue ulang tahun Yayasan Marturia Immanuel Jakarta yang ke-42. Seluruh pengurus dari Yayasan Marturia Jakarta dipersilakan untuk naik pentas. Happy birthday
Happy birthday. Happy birthday, Yamari. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dr. Andes Yusak Setiawan selaku Sekretaris Umum Yamari menyampaikan pengantar pemberian piagam penghargaan, pengabdian, dan kesetiaan staf pelaksana yang telah melayani Tuhan melalui Yamari dalam periode tertentu. Sesuai tata tertib Yamari pasal 14 ayat 1 dan 2, piagam penghargaan diberikan kepada staf pelaksana yang telah melayani dalam kelipatan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Maka dalam acara khusus ini, Yamari memberikan piagam penghargaan kepada 1. Evangelis Mariati Sitorus atas kesetiaan dan pengabdiannya di Yamari selama 5 tahun. 2. Kepada Pendeta Maria Novi Kurniawan selama 5 tahun. 3. Kepada Evangelis Petrus Tadu selama 20 tahun. 4. Kepada Saudara William Maitimu selama 20 tahun. 5. Kepada Saudara Agus Wei selama 25 tahun. 6. Kepada Evangelis Michael Bambang Suwono selama 40 tahun. Piagam penghargaan diserahkan oleh Bapak Dr. Mulyadi Sulaiman didampingi Ibu Dr. Anda Silvia Tunggal Wijaya, DPL Yamari. Selamat Ibu Agus berkati. Selamat pengabdian luar biasa. Selamat Petrus, Tuhan memberkati luar biasa. Terlebih Pak Michael Bambang Suwono 40 tahun baru selesai yang Musa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun bersama dengan pelayanan Yamari. Sungguh Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai dan memakai Yamari. Engkau memberkati para ketua dan staf dari Yamari. Engkau memberkati semua para pelayan-pelayan yang ada di Yamari. Dan biar kiranya Tuhan, untuk tahun-tahun mendatang, Yamari terus bersinar di bumi Indonesia ini untuk memenangkan banyak jiwa buat Tuhan, menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur kami bisa merayakan Natal. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai di hari ulang tahun ke-42 tahun. Waktu yang cukup panjang di mana kami terus mengandalkan Tuhan dan kami melihat bagaimana pertolongan, mujizat, penyertaan, kuasa-Mu nyata atas kami, dan kami mensyukuri itu semua. Engkau teramat baik bagi kami. Tuhan terus memberkati saudara-saudara kami, dan terus mereka boleh melayani dengan api Pantekosta, tetap semangat di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh bangsa Indonesia. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani, penyertaan Allah Immanuel terus menyertai. Tak lupa kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini. Tuhan terus memberkati Presiden, Wakil Presiden, jajaran pemerintahan, TNI, Polri. Dan kami tahu Tuhan, COVID akan berlalu. Segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Biar kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan, penyertaan, keamanan, berkat-berkat Tuhan nyata atas bangsa kami. Dan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia boleh menikmati keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kau juga memberkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, baik di pelosok-pelosok, di gunung-gunung, di desa-desa, juga di kota-kota. Tuhan terus menyertai, dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, Indonesia boleh dimenangkan buat Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan biar kiranya nama Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Saya sebagai Ketua Sinode Gereja Pantekosta Isa Al-Masih turut bersukacita atas ulang tahun Yamari yang ke-42. Biar kiranya Allah Immanuel terus menyertai pelayanannya dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, atas nama Sinode Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, saya Pendeta Mulyadi Sulaiman mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-42 kepada Yayasan Marturia Immanuel. Kami percaya, sebagaimana Filipi 1 ayat 6 katakan, Tuhan yang telah memulai Yamari, Tuhan juga yang akan meneruskan Yamari sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetap semangat dan berkarya selagi hari masih siang, selagi masih ada kesempatan. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Saya Pendeta Dr. Nus Remas pertama-tama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin Yayasan Yamari hingga berusia 42 tahun. Sesungguhnya Tuhan yang telah memulai hal yang baik. Kita percaya bahwa Tuhan akan meneruskannya sampai pada kesudahannya. Saya berharap bahwa semua pengurus, semua staf, semua mitra Yamari, mari kita bergandengan tangan untuk terus mendukung pelayanan Yamari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Izinkan saya pada kesempatan juga menyampaikan selamat hari Natal untuk seluruh keluarga besar Yamari dan selamat memasuki tahun baru 2021. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian melewati masa pandemik ini dan menikmati kehadiran Sang Juru Selamat sebagai Immanuel yang beserta dengan kita sampai kesudahan alam. Salam sejahtera kepada semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari yang sangat istimewa ini,
Sinode Gereja Pemberita Injil ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Kami juga ingin menyampaikan sebuah pantun khusus untuk Yamari. Tomat dan bihun di lemari lantai 2, pepaya rebus di dalam rantang. Selamat ulang tahun Yamari yang ke-42. Berkarya terus sampai Tuhan datang. Amin. Tuhan memberkati. Shalom atas nama Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi rekan sekerja yaitu Yamari yang ke-42 tahun dan selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati Yamari. Amin. Saya Robi Chandra dengan keluarga menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-42 bagi Yamari. Kiranya pelayanan Yamari diberkati Tuhan terus-menerus, dan lebih dari itu, kita semua terus diubahkan untuk mendapatkan berkat-berkat baru daripadanya. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat Yamari dimanapun berada. Tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung tahun 2020. Sudah banyak hal yang kita lalui di masa-masa yang sulit selama tahun 2020 ini. Mungkin sebagian kita telah kehilangan keluarga, salah satu anggota keluarga yang sangat kita kasihi. Dan kalau kita masih berada sampai saat ini, itu adalah kasih anugerah Tuhan bagi kita. Biarlah kita isi waktu-waktu kita ke depan untuk mempermuliakan nama Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada kesempatan ini, saya pribadi bersama keluarga mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-42 kepada Yamari. Kiranya Tuhan memberkati Yamari lebih lagi dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kabar baik boleh disampaikan sampai ke ujung bumi. Dan juga saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun 2021. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Evangelis Michael Bambang Suwono, mantan Ketua Umum Yamari periode yang keempat dan kelima tahun 2000 sampai dengan 2012, mengucapkan selamat ulang tahun Yamari ke-42 dan selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati selalu. Shalom, saya Yusak Setiawan, Sekum Yamari, mengucapkan selamat ulang tahun Yamari ke-42 tahun dan selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Doa saya, kiranya Yamari tetap setia menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Seluruh pengurus Yamari tetap sehat, kompak, panjang umur, juga diberkati oleh Tuhan, serta tetap mendukung Yamari dalam doa, daya, dan dana. Immanuel. Saya Betty Setiawati, koordinator Yamari Cabang Rangkas Bitung. Mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Dan selamat ulang tahun Yamari ke-42. Jaya terus Yamari. Dan Tuhan terus pakai dalam pelayanan Yamari lebih dahsyat lagi. Saya pertama kali kenal Yamari pada tahun 1995 dan sampai saat ini saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa ikut terlibat dalam pelayanan Yamari dan mengikuti semua kegiatan Yamari, baik KKR, retret maupun lokakarya. Kalau semua kegiatan ini saya
sangat diberkati. Saya akan tetap setia kepada Yamari sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, Yamari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nama saya Riyandi Andrean dari Korta Yamari Tasikmalaya. Mengucapkan selamat ulang tahun Yamari ke-42 dan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya Yamari terus menjadi berkat. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Perkenankanlah saya Ibu Swandayani mewakili Dr. Yayan Gunawan sebagai Ketua Yamari Purbalingga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-42 untuk Yamari Jakarta. Juga saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Shalom, saya Pastor Yanardi Soma dari Yamari Semarang, mewakili Ibu Ketua kami Yeni Marcella, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yamari yang ke-42. Kiranya terus menjadi berkat di setiap tempat dan banyak jiwa dimenangkan. Dan tak lupa pula kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saya Bu Janet Rineke Manoi, mewakili Korta Yamari Surabaya. Yang pertama, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan selama masa pandemi ini. Yang kedua, mengucapkan selamat ulang tahun Yamari ke-42. Dan yang ketiga, selamat Natal tahun 2020, selamat Tahun Baru 2021 kepada seluruh sahabat MHM Yamari, seluruh BPL, koordinator kota-kota beserta anggotanya. Tuhan memberkati. Amin. Saya Pendeta Andreas Patongan, mewakili Kaintan Tua, koordinator Yamari Lombok, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-42 Yamari. Tuhan telah memberkati Yamari sampai saat ini dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Doa kami ke depan, Yamari semakin maju di dalam pekerjaan Tuhan dan melayani sesama. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. 2000 dan keluar terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan.
Shalom para sahabat Yamari dimanapun saudara berada. Kita mengucap syukur karena ini adalah ibadah online Yamari yang terakhir di tahun 2020. Kita akan ketemu kembali dalam ibadah online Yamari di tahun 2021 pada tanggal 9 Januari 2021 yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Hana Budi. Beliau adalah pembina Yamari dan juga Ketua Umum Sinode Gereja Pantekosta Isa Al-Masih dan Gembala GPIA Immanuel Duta Mas Jakarta. Terima kasih atas kebersamaan kita sepanjang tahun 2020 di tengah-tengah pandemik COVID-19. Kita tetap bersama-sama bersatu berdoa, bahkan kita tetap saling mendoakan dan bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih, dan kami terus mendoakan Bapak Ketua Umum Yamari, Bapak Pendeta Andreas Blianto, dan seluruh pengurus dan juga seluruh staf yang dengan setia di dalam segala keadaan telah melayani umat Tuhan lewat segala program Yamari di tahun 2020. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua, menyertai kita, memberikan waktu dan kesempatan kepada kita di tahun-tahun mendatang. Kami mengundang kita sama-sama berdiri, kita akan tamatkan ibadah pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kasih karunia-Mu bagi Yamari. Penyertaan-Mu yang tidak ada habis-habisnya kiranya menyertai kami semua. Kami menyerahkan tahun 2021. Bekerjalah ya Roh Kudus, pimpinlah kami terus, dan biarlah kasih karunia Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan sukacita di dalam melayani lewat wadah yang disebut Yayasan Marturia Immanuel. Dan sekarang saudara-saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya di penghujung tahun 2020, memulai 2021 sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita pada penghujung acara pada saat ini, acara ibadah Yamari di bulan Desember tahun 2020 maupun acara ibadah perayaan Natal Yayasan Marturia Immanuel Jakarta. Pada akhirnya saudara, seluruh pimpinan Yayasan Marturia Immanuel Jakarta dan seluruh staf Yamari mengucapkan selamat Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat melayani. Tuhan mengabarkan Injil Yesus Kristus. Amin.